semangat tanpa ragu-ragu. Kami Taruna GPIB Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Halo, shalom adik-adik, selamat pagi. Sudah bertemu lagi di hari Minggu ini adik-adik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita akan beribadah kembali bersama-sama dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Selamat beribadah adik-adik. Sebagai lagu pembuka, mari kita nyanyikan Gita Bakti 2, Haleluya, Puji Tuhan. Sebelum memulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang makasih, terima kasih banyak ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu yang sudah kami lalui. Hingga pada saat ini Tuhan, kami sudah boleh ada kembali di hari Minggu ini untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati kami, berkati ibadah kami ya Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh tertuju hanya kepada firman-Mu saja. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam pelayanan firman. Firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 5 ayat 26 hingga ayat ke-33. Adik-adik silahkan buka Alkitabnya.
Dan sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Saat ini kami mohon pimpinan Roh Kudus untuk kami membaca firman Tuhan, untuk merenungkannya dan boleh menghayatinya. Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berilah hikmat juga untuk anak-anak hamba-Mu. Biarlah mereka boleh mengerti dan melakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Ampunkan segala kesalahan kami Tuhan, dalam nama Yesus kami boleh mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 5. Ayat 26 hingga ayat 33 yang menyatakan, "Maka pergilah pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada mahkamah agama imam besar, mulai menanyai mereka. Katanya, 'Dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami.' Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, 'Kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah, nenek moyang kita, telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia.' Mendengar perkataan itu, sangatlah menusuk hati mereka dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu." Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Adik-adik silahkan duduk. Adik-adik yang kekasih, kitab Kisah Para Rasul ini memuat cerita mengenai pelayanan Kristus melalui hidup para muridnya. Roh Kudus yang turun pada hari Pentakosta memberikan kuasa dan keberanian untuk menolong orang-orang Kristen dalam bersaksi ke seluruh dunia tentang Juru Selamat yang telah bangkit. Pemberitaan Injil mendapatkan tantangan dari orang Yahudi, khususnya kelompok Saduki. Kekristenan mula-mula bertumbuh secara meyakinkan. Pemberitaan para rasul bukan mengenai ajaran atau standar moral religius saja, tetapi mengenai Yesus yang telah mati tersalib dan bangkit dari kematian. Selain itu, para rasul juga mendemonstrasikan kuasa Tuhan yang hidup melalui pelayanan kesembuhan yang menjadi harapan banyak orang. Kombinasi pelayanan ini mendapat tempat di hati banyak orang dan menjadi mereka sebagai pengikut-pengikut Yesus yang baru. Pertumbuhan kekristenan yang pesat ini tidak boleh dibiarkan terus.
dengan kekuasaan yang dimiliki imam besar dan para pengikutnya melakukan penangkapan guna menghentikan karya misioner para rasul. Penangkapan dan pemenjaraan menjadi kejut untuk menghentikan gerak pelayanan para rasul yang bersemangat. Adik-adik yang kekasih, pemenjaraan merupakan solusi terbaik guna menghalangi karya pelayanan para rasul. Betulkah seperti itu? Campur tangan Tuhan menggagalkan usaha intimidatif ini. Proses pembebasan oleh Tuhan tidak dapat direkayasa. Kuasa Tuhan tidak bisa dicegah atau dibatasi oleh apapun. Pembebasan bukan berarti lepas dari tanggung jawab dari pelayanan. Sebaliknya, para rasul diteguhkan untuk berkarya pada garis depan pelayanan. Mereka diperintahkan bersaksi tentang Yesus secara terbuka dalam ruang ibadah. Sekali lagi, penangkapan para rasul dilakukan secara simpatik guna mencegah kemarahan para pendengar Injil. Adik-adik yang kekasih, para rasul dihadapkan pada sidang mahkamah agama yang diskriminatif. Para imam besar melarang para rasul untuk menyebarkan ajaran Yesus di Yerusalem. Imam besar menyudutkan para rasul bahwa kematian Yesus akibat perbuatan elit agama Yahudi. Penyampaian imam besar mendapat tantangan tegas. Para rasul memilih tetap memberitakan Injil ketimbang takluk pada perkataan iman besar yang hanya manusia biasa. Adik-adik, sidang agama sudah dirancang untuk menghentikan pemberitaan Injil. Para imam pun memberi aturan tegas bagi para rasul di Yerusalem untuk tidak dipenuhi dengan pengajaran Yesus. Larangan imam besar menjadi keputusan yang disampaikan kepada para rasul yang giat memberitakan kematian dan kebangkitan Yesus yang adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan bagi bangsa Yahudi. Walaupun diperlakukan dengan sewenang-wenang, para rasul tetap menegaskan iman mereka. Mereka tidak takut atas larangan dan otoritas tertinggi Yudaisme. Para rasul menjelaskan dengan berani bahwa Yesus adalah pemimpin dan juru selamat yang harus diakui dan diterima bangsa Yahudi agar mereka bertobat dan memperoleh pengampunan dosa. Pengampunan tidak tergantung pada ritus pengorbanan di bait Tuhan, tetapi percaya kepada Yesus yang tersalib dan bangkit. Petrus dan rasul-rasul dengan pimpinan Roh Kudus adalah saksi utama dari kebangkitan Yesus dan bertanggung jawab memberitakan Injil mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Adik-adik yang kekasih, kalau itu dilakukan oleh Petrus, bagaimana dengan adik-adik saat ini? Apakah adik-adik juga akan melanjutkan estafet untuk menjadi saksi Kristus? Tentu saja. Adik-adik saat ini dalam keberadaan adik-adik sebagai anak-anak di sekolah, mulailah dari diri sendiri. Mulai dengan doa kepada Tuhan untuk senantiasa menuntun dan memimpin adik-adik agar berjalan selalu di dalam jalan kebenaran. Menyaksikan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Mengasihi sesama dan melakukan yang baik sebagai ungkapan syukur yang Tuhan Yesus lebih dahulu lakukan. Mati di kayu salib untuk menghapus segala dosa-dosa kita dan bangkit supaya kita yakin bahwa kita mempunyai Allah yang hidup. Adik-adik, menjadi saksi Tuhan Yesus tentu tidak dengan berkhotbah saja, melainkan dengan sikap dan tingkah laku yang baik.
Seperti apa tingkah laku yang baik? Adik-adik masih ingat buah-buah roh? Ada di kitab mana? Perjanjian Baru atau Perjanjian Lama? Jika adik-adik melakukan sikap dan tingkah laku yang baik, penuh kasih, sabar, murah hati, lemah lembut, tak cepat marah, maka akan mendatangkan damai dan sejahtera bagi orang lain, juga adik-adik. Ini tidak mudah untuk melakukan sikap dan tingkah laku yang baik. Apalagi kita berbeda dengan suku, agama, ras, dan kebudayaan. Juga orang-orang yang tidak suka dengan kita, orang-orang yang benci kita. Namun ingat, Tuhan Yesus ada bersama kita. Kakak layan, mama dan papa, ibu, semua yakin ada Tuhan Yesus yang menyertai adik-adik, sehingga adik-adik mampu untuk melakukan, menjadikan saksi di tengah kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus sayang adik-adik. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 277 dengan judul Firman Allah Sudah Kau Dengar. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih banyak untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Menjadi saksi Yesus Kristus tidak mudah untuk kami lakukan. Tapi bersama Tuhan, melalui pimpinan Roh Kudus, kami dimampukan untuk melakukan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, rencana kami untuk dibukanya sekolah pada bulan Juni. Tuhan persiapkan kami, semua yang mendukung untuk kami boleh bertatap muka. Tuhan sayangi sehingga ini boleh terlaksana dengan baik. Baik sekolah, guru-guru, dan para murid untuk saling topang dan saling bekerja sama. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan untuk kesempatan ini. Bapa, hamba-Mu juga berdoa bagi orang tua, kakak dan adik yang ada di rumah. Biarlah Tuhan sayangi dalam tugas layan orang tua dalam mencari nafkah. Sayangi kakak dan adik untuk kami saling mengasihi. Berkati juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bangsa Indonesia melalui Presiden Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin. Biarlah para pemimpin kami dari pusat sampai di daerah di tengah-tengah kami senantiasa
orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, sehingga damai dan sejahtera boleh dirasakan oleh masyarakat. Kami menyerahkan juga Tuhan situasi dan keadaan saat ini menghadapi COVID-19, bencana alam, baik di NTT, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan di mana-mana tempat. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kasih sayang Tuhan untuk senantiasa menguatkan iman percaya kami. Senantiasa Tuhan topang dan dukung agar kami mampu menjalankan kehidupan ini. Terima kasih untuk semua berkat-berkat Tuhan melalui saudara-saudara kami yang sudah ambil bagian untuk membantu. Tuhan berkati semua. Bapa di dalam surga, berkati juga Tuhan pelayanan kami, khususnya GPIB Immanuel Cimahi. Berkati Pendeta In bersama keluarga dalam tugas layan. Sayangi juga ke-6 pelkat yang ada di kami. Berkati juga Tuhan baik komisi maupun panitia serta karyawan. Kakak-kakak layan yang saat ini bertugas, Tuhan juga berkati. Bapa, kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan lemah tubuh, baik di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya topangan Tuhan, jamahan Tuhan senantiasa membuat kami kuat di dalam iman dan pengharapan. Untuk kami boleh dipulihkan dan kembali menikmati hidup ini dengan penuh ucapan syukur. Bapa, kami serahkan juga Bapak dan Ibu, janda, orang tua yang dalam kesulitan. Tuhan senantiasa juga menyertai. Tuhan sayangi kami semua dalam kehidupan kami. Biarlah campur tangan Tuhan senantiasa ada. Bapa yang Maha Baik, kami juga menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan bagi kami semua untuk senantiasa Tuhan sayangi. Doa ini kami naikkan hanya dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita doakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang makasih, terima kasih banyak ya Tuhan untuk setiap berkat yang sudah boleh kami terima dan kami rasakan. Kami yakin ya Tuhan semua itu boleh kami rasakan, boleh kami dapatkan merupakan pemberian dari-Mu saja ya Tuhan. Untuk karena itu ya Tuhan, kami sudah memberi persembahan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu, walau tidak seberapa Tuhan, walau tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, tapi kiranya Tuhan tetap boleh memberkati persembahan kami ini, agar dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu saja. Terima kasih banyak ya Tuhan. Amin. Adik-adik, ibadah pada pagi hari ini telah selesai. Dan apa yang adik-adik boleh dengar, kiranya dapat dilakukan
Dan untuk menguatkan adik-adik, kita akan bernyanyi dari Kitab Bakti 50 ayat pertama. Perubahan ajaib. Adik-adik, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai adik-adik dan kita semua selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Terima kasih banyak untuk kehadirannya, kebersamaannya bersama Kakak Layan. Tuhan berkati kita semua. Amin.